Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan dari Ganjar Mahfud yang kemarin ditantang oleh Komjen Fadil Imran untuk membuktikan apa yang dibicarakan. Nah, sekarang Aiman harus bisa berani membuktikan. Masalahnya, pihak kepolisian mau atau berani nggak untuk membuktikan itu? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan dari Ganjar Mahfud yang kemarin ditantang oleh Komjen Fadil Imran untuk membuktikan apa yang dibicarakan. Nah, sekarang Aiman harus bisa berani membuktikan. Masalahnya, pihak kepolisian mau atau berani nggak untuk membuktikan itu? Seperti kita ketahui sama-sama ya, kemarin Komisi 3 DPR RI ini kemudian melakukan rapat dengar pendapat dengan Polri. Nah, sementara yang ditugaskan di sana adalah Kabahar Kam, Kepala Bagian Pemeliharaan dan Keamanan Komjen Fadil Imran, yang beliau ini adalah mantan Polda Metro Jaya. Dari sana, kemudian beliau ini kemudian dicecar oleh beberapa anggota DPR RI, terutama dari PDI Perjuangan, yang kemudian mereka mengatakan ada beberapa oknum aparat kepolisian yang kemudian bertugas memasang baliho dari PSI. Baliho yang bergambarkan Kaesang dan Presiden Jokowi. Lalu kemudian anggota dari Komisi 3 DPR RI ini kan menyatakan bahwa PDI Perjuangan saja, partai yang sudah puluhan tahun di perkecamatan ini, anggotanya mungkin hanya sekian orang, ratusan orang. Tapi PSI, partai yang baru berusia 9 tahun, kemudian di kecamatan ini juga nggak jelas berapa orangnya, berapa calegnya, lalu bisa ada 5.000 baliho per kecamatan. Bayangkan, ini dari mana? Apalagi ada dugaan di sana yang ikut memasang adalah oknum anggota kepolisian. Ini menurut media, menurut anggota DPR RI. Nah, ini kan yang perlu pembuktian. Lalu kemudian kalau kita melihat Komjen Fadil Imran seperti, kalau saya menangkap ya, seperti kebakaran jenggot. Kemudian menantang Aiman Wicaksono. Apa yang disampaikan ketika press conference kemarin, termasuk ada beberapa CCTV kemarin dari KPU, dari Bawaslu yang kemudian terintegrasi kepada Polres-Polres terdekat. Nah, ini kan juga perlu ditelusuri. Ada apa semuanya? Apakah campur tangan dari instrumen negara ini sampai sejauh itu? Itu yang harus dibuktikan. Lalu kemudian Aiman kan juga menyatakan bahwa beberapa baliho milik pasangan Ganjar Mahfud ini kemudian yang di Pematang Siantar, lalu di Bali pada awalnya, ketika Presiden Jokowi mau berkunjung, ini kan kemudian dilepas, dicopot, kemudian ada yang disobek dari Satpol PP, lalu kemudian jadi pihak Bawaslu juga, tapi ternyata tebang pilih. Nah, kemudian ini kan Aiman Wicaksono kemudian mengatakan bahwa ada beberapa anggota kepolisian, teman beliau, yang kemudian mengatakan bahwa ini akan dipaksa atau diinstruksikan oleh atasannya, oleh komandannya. Entah ini komandan dari level Polda, dari level Polres mungkin, atau mungkin langsung dari Kapolri, ini harus ditelusuri. Yang jelas ada instruksi dari atasannya untuk ikut memasang baliho dari Prabowo Gibran. Ini oknum aparat yang kemudian menyampaikan kepada Aiman Wicaksono. Mungkin oknum aparat ini adalah teman dari Aiman Wicaksono. Kemudian hitungannya curhat begitu, pasti curhat. Apalagi kalau kita misalkan sebagai bawahan, kemudian ada instruksi dari atasan. Biasanya kita curhat kepada siapa? Ke teman dulu, nggak mungkin kita langsung protes ke atasan. Karena apa? Karena pasti ada rasa takut, ada rasa sungkan. Nah, sama apalagi ini diinstruksi kepolisian, institusi kepolisian. Pasti ada. Kalau misalkan ada instruksi, mereka pasti tidak bisa melawan. Karena
sudah ada menjadi tradisi bagi mereka, kemudian harus satu komando dari atasan, dari komandan mereka. Mereka nggak berani membantah, makanya kemudian curhat kepada Aiman Wicaksono. Nah, ini yang kemudian sepertinya dibantah oleh Komjen Fadil Imran, bahwa Aiman ini jangan hanya bisa berbicara tanpa bisa membuktikan. Nah, kalau saya melihat kasus yang seperti ini, saya meyakini, sangat meyakini Aiman Wicaksono pasti punya bukti. Apalagi Aiman Wicaksono ini adalah seorang jurnalis. Kalau kita tahu sepak terjang Aiman, bagaimana dia melakukan investigasi di beberapa institusi, di Kejaksaan Agung, di kepolisian, kita bisa melihat semuanya. Ini adalah kode etik jurnalistik. Aiman, seorang jurnalis, nggak mungkin dia berbicara tanpa data, tanpa fakta. Apalagi dia ini sudah puluhan tahun bekerja di dunia ini. Bahkan saya juga belasan tahun ada di dunia jurnalistik. Nggak akan berani kemudian mengungkapkan fakta, kemudian menyampaikan sebuah berita tanpa fakta dan data yang valid. Nggak akan berani. Karena itu menyangkut kode etik, lalu menyangkut naluri kita sendiri. Sebagai seorang jurnalis, kalau kita menyampaikan data ini kemudian datanya kacau, jangankan nggak ada data tapi datanya ini kacau, nggak valid, kita nggak akan berani. Kita harus konfirmasi ke A, ke B, ke narasumber satu, ke narasumber lain. Nah, kalau misalkan kemudian Aiman ini kemudian menyampaikan ini, kemungkinan besar bahwa narasumber ini adalah valid, saksi. Narasumber yang bersangkutan adalah benar anggota kepolisian. Nggak mungkin sekarang seorang jurnalis sekali lagi menyajikan berita, menyajikan data kalau itu datanya nggak valid. Dalam dunia jurnalisme, itu adalah sesuatu yang haram kalau saya boleh menyampaikan. Menyampaikan data yang nggak valid itu adalah sebuah kesalahan besar dan bisa dikatakan sebuah dosa. Nggak akan bisa diampuni. Ini yang harus benar-benar dipahami. Nah, sekarang tugas dari pihak kepolisian, anggaplah apa yang disampaikan oleh Aiman ini sebagai sebuah laporan, sebagai sebuah delik aduan. Nah, pihak kepolisian punya tanggung jawab untuk membuktikan ini. Karena apa? Karena ini ada di internal kepolisian. Mereka yang harus kemudian melakukan penyidikan, mereka yang kemudian yang harus melakukan investigasi. Kalau sekarang kemudian Komjen Fadil Imran mengatakan kepada Aiman, tunjuk siapa komandannya. Sekarang begini loh, kalau misalkan Aiman langsung menunjuk kepada orangnya, meskipun misalkan orangnya ini bukan di level komandan misalkan, katakanlah dia di level bawah, pangkatnya di bawah, kemudian ditunjuk orangnya, lalu orang ini kemudian mengatakan saya instruksi dari komandan ini, kemudian komandan ini kemudian instruksi dari komandan atasannya lagi, apakah ini akhirnya nggak mengancam karir dari si petugas kepolisian itu? Bukan hanya karirnya, mungkin bisa jadi keluarganya juga terancam. Nah, inilah makanya tugas dari pihak kepolisian. Ini anggaplah sebagai delik aduan. Meskipun ini disampaikan kepada publik, meskipun ini disampaikan melalui konferensi pers. Tapi harusnya ini diterima sebagai sebuah kritikan, diterima sebagai sebuah aduan dari masyarakat. Jangan sampai yang seperti ini kemudian seolah-olah Komjen Fadil Imran ini kemudian merasa kepanasan, nggak mau membuktikan. Lalu sekarang rencananya Aiman akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Memang harus dilakukan seperti itu. Prosedurnya kan begitu. Kalau misalkan ini memang sudah Aiman dimintai klarifikasi, kemudian dia menyebutkan ini. Nah, ini yang harus ditelusuri. Ini yang harus investigasi oleh pihak kepolisian ini. Kalau misalkan memang terbukti ada, sampaikan ke publik. Jangan kemudian ini ditutupi. Seolah-olah kemudian melindungi salah satu paslon yang kemudian didukung oleh penguasa, lalu kemudian ini semuanya ditutupi. Jangan sampai seperti itu. Masyarakat kita, warga kita sekarang menjadi pihak yang kemudian terus mengawal, terus mendorong pihak aparat, baik TNI maupun Polri, untuk semakin baik ke depannya. Nah, itulah yang kemudian seperti kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa pemilu ini harus netral. Kita tetap harus menjaga netralitas dari pihak manapun, dari pihak TNI, Polri, lalu kemudian pejabat publik, ASN, harus netral.
Meskipun mungkin ada kepentingan di sana, ada konflik of interest di sana, harus tetap netral. Makanya mungkin Pak Mas Aiman sebagai juru bicara tim pemenangan dari Ganjar Mahfud, juga sebagai seorang warga masyarakat, ini ingin mengawal, ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ini loh, ada oknum anggota Anda yang kemudian tidak netral. Ayolah, kita sama-sama menuju pemilu yang netral, kita sama-sama menuju pemilu yang jujur, yang adil, tanpa ada campur tangan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Nah, sekarang memang sekali lagi tugas dari pihak kepolisian untuk membuktikan ini semua. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk netralitas aparat di pemilu 2024. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.